Baik Ibu yang kami muliakan, kita melanjutkan tentang pembahasan saum Bu ya, karena kita menghadapi bulan Ramadan, setidaknya ilmu untuk mempersiapkan ibadah kita, khususnya ibadah saum. Pada pembahasan kali ini akan kita sampaikan masih di dalam kitab yang sama, yaitu Safinatun Najah. Syurutu sihatihi arba'atu asya. Syarat sah puasa Ramadan ada 4 ya. Bila kita ingin dinilai sah di dalam melaksanakan puasa Ramadan, maka penuhilah 4 syarat ini. Artinya bila kurang dari syarat ini, yang 4 ini, maka dikatakan atau dipastikan puasanya tidak sah. Sebuah ibadah tentunya kita berharap memperoleh nilai sah, karena dengan sahnya ibadah, maka ibadah itu sudah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas 4 perkara ini apa saja yang termasuk ke dalam syarat sah daripada puasa? Yang pertama adalah Islamun. Yang pertama adalah Islamun, artinya orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam di sini maksudnya adalah pada saat itu dia memang beragama Islam. Oleh karena itu puasa dipastikan tidak akan sah bila dilaksanakan selain dari orang Islam. Orang selain orang Islam, maka puasanya tidak sah. Dia puasa artinya tidak mendapat apa-apa, dari ibadahnya nggak ada gitu ya. Maka dari itu syarat yang pertama ini, bila ingin kita saumnya tergolong sah gitu, maka adalah orang muslim atau orang Islam. Selain dari orang Islam tidak akan sah. Boleh nggak mengerjakan? Silakan saja, boleh, tapi kan tidak sah gitu ya. Yang kedua, wa'aqlun, berakal ya. Berakal di sini di dalam syarahnya dijelaskan adalah tamyiz ya. Tamyiz itu adalah seseorang yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu tamyiz. Seseorang yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, orangnya disebut mumayyiz gitu. Tamyiz itu artinya seseorang yang sudah mampu membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Oh, ini baik, ini buruk, sudah mampu membedakan, maka disebutnya tamyiz ya. Terus bagaimana dengan orang gila yang tidak memiliki akal? Ya tentunya tidak sah, karena dia tidak bisa membedakan mana baik dan mana buruk gitu. Orang gila, kalau dia bisa membedakan, dia nggak gila gitu ya. Ketika orang memiliki akal gitu, akal yang sehat khususnya, yaitu dia tamyiz ya, sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka ketika dia berpuasa dikategorikan puasanya adalah sah gitu. Namun perlu kita ketahui para ibu sekalian, tamyiz itu ya, mungkin kalau kita bertanya, tamyiz itu seseorang yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Muncul pertanyaan kita, bagaimana dengan anak kecil? Bu ya, anak kecil itu kira-kira sah nggak kalau dia berpuasa? Sudah tamyizkah dia? Nah,
Sebagian ulama mengkategorikan usia tamyiz itu peralihan dari masa kanak-kanak ke masa balik, antara anak-anak menuju balik, itu tamyiz. Ya, kisaran 7 tahun sampai 12 tahun kisaran. Tapi relatif sekarang itu balik anak zaman sekarang dengan zaman dulu berbeda, secara psikologis berbeda gitu. Artinya kayak anak saya perempuan belum, ukurannya belum haid, tapi sekarang udah haid ya, karena mungkin secara psikis berbeda gitu. Atau ketika seorang anak ketika dia melaksanakan ibadah puasa, menurut dari kitab tersebut dia tidak sah, tapi ada kebaikan di dalamnya gitu. Kebaikan di sini maksudnya adalah melatih gitu, tarbiyah, pendidikan. Jadi biarkan ketika ada anak kecil maulidah misalnya puasa, silakan biarkan. Mau buka zuhur jam 10 dia buka, silakan. Terlalu sampai maghrib pun nggak sah, belum sah gitu. Itu tamyiz secara umum. Namun ada tamyiz tabiat. Tamyiz tabiat adalah seseorang yang memang secara usia dia tamyiz, usia tamyiz, tapi secara karakter tabiat dia lebih dewasa. Itu namanya tabiat, tamyiz tabiat. Mungkin kita jumpai anak kita, dia ini mungkin usia 6-7 tahun, ketika dia melaksanakan puasa dia tidak sah, kecuali kalau dia sudah membedakan, mampu membedakan mana yang baik mana yang buruk. Ketika di usia 7 tahun dia sudah bisa membedakan, berarti tamyiznya masuk tamyiz tabiat gitu. Artinya secara karakteristiknya sudah mampu membedakan. Karena kan usia itu tergantung Bu ya, pertumbuhan dan perkembangan anak itu berbeda-beda gitu maksudnya. Jadi ketika misalnya anak kita yang usia 6 tahun sekalipun, tapi dia sudah tamyiz, sudah ini pisau ini tajam, kalau dia taruh di tangan pasti tergores berdarah, itu nggak baik ya, atau nggak bagus, kan dia tuh tamyiz berarti, maka sah gitu. Yang dimaksud ketika dia belum tamyiz di sini, ketika dia tidak dikategorikan tidak sah dia saum, dia nggak tahu api itu panas, pegang saja kan gitu ya. Nah tapi ada anak yang memang usia tadi saya bilang 6 tahun 7 tahun, tapi secara kemampuan otaknya sudah mampu membedakan mana baik mana buruk. Itu pengecualian adalah tamyiz tabiat gitu Bu ya. Jadi bisa kita pahami Bu ya. Nah kemudian selain dari orang gila yang berakal ya, yang tidak berakal berarti kan tidak sah kayak orang gila, atau anak yang belum tamyiz gitu. Selain dari itu ya banyak, misalnya dengan kondisi seorang anak yang secara mentalitasnya memang ada gangguan ya, dia udah dewasa tapi secara usia dia sudah masuk tamyiz Bu, namun secara tabiat gitu ya, karakter, walaupun usia 12 tahun kadang pemikiran kayak anak usia 4 atau 3 tahun kan gitu ya. Ketika dia berpuasa maka tidak sah ya. Tapi boleh tidak ketika arti gini, ketika si anak semacam itu dia nggak tahu mana baik mana buruk ya kan, maka dia belum tamyiz. Sehingga ketika dia memang melaksanakan ibadah puasa ikutan misalkan, terus jam 7 jam 8 dia makan, biarin, toh dia laksanakan sampai maghrib pun memang dia secara akal tidak sempurna kan gitu. Bukan berarti gila Bu ya, secara akal tidak utuh, tidak sempurna. Nah itu salah satu dari pengertian berakal Bu ya. Jadi meliputi ketika seseorang berakal, akal yang sehat tentunya, maka ketika dia puasa itu hukumnya sah gitu. Kemudian yang ketiga, wa naqa'un an nahwi haidin, suci dari semisal darah haid. Artinya kondisi seorang wanita yang haid berarti ketika dia berpuasa tidak sah.
Tidak hanya haid disampaikan, nifas, ya, seorang yang habis keluar darah ketika dia melahirkan. Ada wiladah, wiladah itu seseorang yang melahirkannya, nifas darahnya gitu. Jadi ketika orang nifas dan wiladah itu tidak sah ketika dia berpuasa. Artinya dia bisa laksanakan puasa ketika dia sudah suci. Ketika haid misalnya, ketika dia sudah suci baru segera dia puasa. Kalau dalam kondisi dia haid atau nifas atau wiladah, maka kondisi semacam ini ketika dia berpuasa dia tidak sah. Atau kita misalnya sahur tidak apa-apa, aman, sampai sholat subuh aman, jam 9 pagi tiba-tiba haid, stop puasanya, batalkan segera. Kenapa? Karena kalau kita laksanakan tidak akan sah, gitu Bu ya. Kemudian selain dari haid, kemudian nifas, kemudian wiladah, ya sejenisnya, misal maaf seorang wanita yang mengalami keguguran, kan dia sama Bu ya, secara tidak langsung dihukumkan sebagai wiladah, melahirkan walaupun belum pada waktunya kan gitu. Atau dikiret misalnya, itu juga sama, dia mengeluarkan darah, maka ketika dia saum maka tidak sah gitu. Jadi tunggu masa dia suci gitu ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya, jadi ketika kita mengalami haid, nifas, wiladah, maka kita harus menahan segala sesuatu yang harusnya kita berpuasa. Jangan memaksakan diri, ya harus wayahnya gitu, tidak puasa. Jangan sayang nggak bisa. Kalaupun beranggapan seperti itu nggak akan sah Bu permasalahannya. Nanti yang kita dapat cuma lapar dahaga saja gitu ya gitu. Ketika kita misalnya tadi saya katakan jam 9 kita haid, maka segera kita buka, maksudnya batalkan puasa kita gitu. Ketika kita melaksanakan saum, hal-hal ini bisa kita mengerti gitu ya, maka puasa kita akan sah menurut pandangan Allah sesuai dengan keilmuan gitu. Yang keempat, wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaum, mengetahui waktu yang diperbolehkannya untuk berpuasa. Artinya berpuasa sesuai waktu yang memang ditentukan berpuasa. Ketika ada hari-hari lain yang memang tidak boleh berpuasa tetap puasa, maka nggak sah. Contoh puasa di hari raya, 2 hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, atau hari tasyrik ya, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah misalnya. Nah kalau kita puasa di hari-hari yang terlarang tadi, maka puasanya tidak sah. Jadi ada mengetahui waktunya puasa, yang dibolehkan puasa ya berpuasa. Namun kalau misalnya ada waktu memang dilarang untuk berpuasa, tentunya itu tidak boleh melaksanakan puasa. Keempat syarat ini berlaku baik puasa wajib ataupun sunnah. Jadi bukan hanya puasa Ramadan Bu. Artinya puasa sunnah ya orang Islam yang sah. Kalau bukan Islam ya tidak sah. Berakal. Walaupun puasa Senin Kemis, terus lagi saum tanggal 13, 14, 15 Yaumul Abad ya, Yaumul hari itu sama. Daud misalnya gitu, atau puasa-puasa yang lain lah. Jadi hukum syarat sah puasa ini berlaku untuk puasa wajib ataupun sunnah.